dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio yang relay acara ini, jumpa lagi kita di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini adalah kali kedua tayang dari program live interaktif bertemakan Tarbiyah Islamiyah. Nah, perlu diinformasikan bahwa Ustadz yang membina acara ini adalah Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Nah, nanti kita akan bersapa ya. Sebelum itu saya bacakan lagi radio RTVC yang merelai acara ini. Pertama, radio MD FM Probolinggo. Berikutnya radio Al-Hikmah Banyuwangi. Kemudian radio Tuah FM Riau. Lantas radio Amuba Pangkal Pinang. Kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat. Kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Albina AM Bekasi. Berikutnya Radio Madinah Caruban. Nah, itulah daftar radio-radio yang merelai langsung acara ini. Nah, berikutnya informasi juga untuk pemirsa. Acara live ini bisa bertelepon di nomor 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar ya. Kemudian berikutnya adalah kita sapa dong Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita di acara live interaktif. Iya, sehat Ustadz? Sehat. Iya Ustadz. Sehat. Ini ada, alhamdulillah Ustaz. Kami di studio dan teman-teman juga, kru juga alhamdulillah sehat. Semoga pemirsa dan pendengar radio juga sehat ya. Berikutnya Ustaz, ini adalah kali kedua Ustaz. Ada tayang kedua dari live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Menurut Ustaz yang pengalaman yang episode pertama kemarin itu menurut Ustaz gimana mengenai pertanyaan dan animo masyarakat yang ini? Apakah bisa Ustaz gambarkan? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Ya, tarbiyah sesuatu yang tidak mudah, maka tarbiyah yang sebenar-benarnya telah dilakukan oleh para al-anbiya wa rusul ya. Para nabi dan para rasul. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu menggambarkan bahwasanya memang mendidik adalah pekerjaan yang berat. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik insyaallah bagi seorang yang memang berusaha untuk mencontoh para nabi dan rasul di dalam hal ini sebagaimana para nabi dan Rasul telah menunjukkan kepada kita, insyaallah. Ya, amin, masyaallah. Ustaz boleh nggak kalau anak simpulkan di sini adalah tarbiyah Islamiyah itu apakah sudah tepat? Mohon mohon nasihatnya Ustaz. Menjaga, menumbuh kembangkan dan mengarahkan generasi muda dalam ilmu. Bagaimana? Apakah dengan seperti itu bisa masuk dalam itu tarbiyah Islamiyah? Ya, menjaga artinya seorang memang terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Masya Allah. Jadi fitrah ini memang harus dijaga ya. Iya, Ustaz. Bahwa seorang yang berada di dalam lingkungan yang baik dia akan baik. Tapi seorang yang berada di dalam lingkungan yang tidak baik, mau tidak mau juga terpengaruh. Iya, ya. Ustaz. Kemudian juga mengembangkan, pada dasarnya setiap orang mengalami perkembangan tersebut dari usia sebelum balik, usia balik, ya misalnya kita bagi seperti itu dan seterusnya. Ya, kemudian mengarahkan, karena tidak semua tarbiyah itu isinya adalah instruksi. Ya, tidak semua tarbiyah itu isinya adalah larangan, tapi ada hal-hal yang kita cukup dengan cara memberikan arahan-arahan sesuai dengan ilmu tadi antum sampaikan. Dan tentu yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah
apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Oh iya, Sunnah Nabi. ilmu agama ya Ustadz ya, ilmu yang long lasting ya Ustadz ya, Masya Allah. Jazakallah Ustadz atas nasihat dan masukannya. Semoga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semakin tertarik nih di live interaktif Tarbiyah Islamiyah ini. Kami tunggu teleponnya ya, segera bergabung. Ya, baiklah Ustadz. Untuk itu, mari kita bacakan pertanyaan pertama, boleh Ustadz ya, kita mulai ya Ustadz ya. Baik. Baik, ini dari Amrullah Mahmud di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, apa hukumnya jika melanjutkan sekolah di negeri kafir? Bagaimana nih Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Iya. Pada dasarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, menganjurkan kepada kita untuk mencari ilmu, ya. Dan ilmu itu tentunya akan benar-benar bermanfaat jika diambil dari sumber yang benar, ya. Nah, ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu agama dan ada ilmu yang kaitannya dengan perkara-perkara duniawi, ya. Adapun yang berkaitan dengan perkara-perkara agama, maka sebenarnya tidak terbayangkan oleh kita untuk seseorang mengambilnya dari negeri yang tidak dominan di situ orang-orang muslimnya, ya. Karena ilmu agama tentu diambil dari para ulama, para rabbaniyin, orang-orang yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada dasarnya itulah yang masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman, ya, kemudian orang-orang yang berilmu, ya, bahwa ilmu yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan ilmu agama. Ya. Adapun ilmu duniawi atau ilmu yang berkaitan dengan dunia, maka sejauh itu bermanfaat, ya, bagi manusia, bahkan bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimat, maka seseorang sedang melakukan satu amalan yang insya Allah Ta'ala, ya, selama dia nanti gunakan untuk kepentingan yang syar'i, maka baik-baik saja. Terkadang ada ilmu duniawi yang bisa kita peroleh dengan mudah, ada yang tidak mudah, ya. Yang tidak mudah itu diantaranya adalah yang memerlukan safar ke negeri apa namanya, kafir misalnya, ya. Dan tentu di sini ada ketentuan di kalangan para ulama. Di antaranya yang pertama adalah berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Jadi harusnya tidak akan pergi ke tempat yang dia merasa tidak aman, ya, untuk agamanya, ya, kecuali bagi seorang yang benar-benar mempunyai ilmu, yang mempunyai basirah. Karena Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis menunjukkan bahwasanya aku berlepas diri dari setiap muslim yang berada di daerah yang seperti itu, ya. Oleh karenanya yang pertama adalah hati-hati dan sebisa mungkin tidak melakukan itu apabila misalnya di antara ilmu yang dia peroleh itu adalah ilmu-ilmu yang insya Allah masih dia dapatkan di negara kaum muslimin, ya, karena bermanfaat, ya. Kemudian dia dapatkan itu di negara kaum muslimin, maka tidaklah seperti itu. Jadi ada syarat di kalangan para ulama bahwa yang pertama, wallahu ta'ala alam, yang pertama dia
benar-benar bisa menjaga agamanya, ya, bisa menjaga agamanya, tidak terpengaruh oleh berbagai fitnah yang ada di sana, ya, tidak mempengaruhi akidahnya, ya. Jadi pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali untuk orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, ya. Kemudian yang kedua, misalnya ilmu tersebut dia tidak dapatkan di biladil muslimin. Ya. Jadi ilmunya adalah ilmu yang khusus, yang sudah membutuhkan spesialisasi tertentu, ya. Dan dibutuhkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat, ya. Maka sampai kepada batas darurah dia harus pergi, syarat-syarat itu berlaku. Tapi selama wallahu taala alam bisa didapatkan di tempat kaum muslimin, maka dia belajar di tempat kaum muslimin. Jadi syarat yang pertama, dia mempunyai ilmu basirah yang bisa menjaga agamanya. Ya, yang kedua, bahwa dia memegangi atau berpegang teguh kepada dinul Islam dan ajaran-ajaran dinul Islam dari berbagai fitnah syahwat misalnya. Kalau tadi yang pertama itu lebih berkaitan dengan syubhat, yang kedua adalah berkaitan dengan fitnah syahwat. Kemudian tadi syarat yang ketiga adalah bahwa memang benar-benar dibutuhkan, Allahu taala alam. Masya Allah, jadi bersyarat ya Ustaz ya, jika tidak ditemukan ilmu tersebut di negeri kaum muslimin, maka terpaksa harus bisa menuju ke sana ya, dengan syarat punya basirat atau ilmu yang bisa menjaga akhlaknya ya, perilaku dan ibadahnya. Seperti itu ya Ustaz ya, kira-kira ya Ustaz ya. Insya Allah dengan 3 syarat tadi ya. Dengan 3 syarat. Nah pemirsa, tuh dengan syarat ya, sebelum kita menuntut ilmu ke negeri yang non muslim ya, seperti itu. Baiklah Ustaz, alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Ini sekarang ada pertanyaan kedua dari Ibu Titin. Ibu Titin di Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tapi sebelumnya tadi operator kasih tanda ada telepon masuk nih Ustaz. Sepertinya sebaiknya kita sapa dulu nih Ustaz nih. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana? Pak Muhtar di Duri, Riau. Nama siapa tadi? Muhtar, Masya Allah. Dari Duri, Riau ya? Iya. Baiklah, silakan Pak Muhtar. Kami pernah jumpai sebuah riwayat yang menjelaskan pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Ali waktu Fathul Makkah, yang menyatakan bahwa nanti setelah peninggalku akan terjadi perang dengan atau jihad dengan orang yang beriman, kata Rasulullah. Jadi sahabat Ali bertanya kepada Nabi, apa benar ya Rasulullah? Jadi orang yang beriman yang macam mana yang akan kami perangi? Dijelaskan Rasulullah, orang yang beramal atas dasar pendapat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wala ro'ya fid dini innamadinu dinu minar robbi amruhu wa nahyuhu. Tidak ada pendapat di dalam dinul Islam, karena dinul Islam itu semuanya berasal dari Allah, baik perintah maupun larangannya. Yang kami tanyakan, yang satu adalah bagaimana status hadis ini, riwayat ini, Ustaz. Kemudian mana dengan istilahnya pendapat ulama itu, apakah ada yang bisa mengantarkan menjadi orang yang soleh atau diterima oleh Allah, atau ada atau tidak gitu. Nah ini yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhtar. Terima kasih. Sebelumnya kami berterima kasih atas partisipasinya ya. Sudah telepon jauh-jauh dari Riau. Nah, sekarang kita tanyakan ke Ustaz Zunani. Ustaz Nafi, bagaimana? Apakah kita tanggapi pertanyaan ini atau bagaimana? Baiknya sebagaimana? Ustaz bagaimana? Baik. Pertama berkaitan dengan riwayat tersebut, saya tidak tahu. Jazakallah khairan. Semoga ini menjadi ilmu yang nanti bisa kita tanyakan kepada yang lebih mengetahui.
Yang kedua berkaitan dengan pendapat, bahwa pendapat itu dijelaskan oleh para ulama ada dua, ada yang ar-ra'yu al-madmum dan ada yang ar-ra'yu al-mamduh, Ada pendapat yang tercela dan ada pendapat yang dipuji. Karena di dalam agama Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kepada kaum mukminin, kaum mukminat untuk berfikir untuk menggunakan akal. Dan tidak lain itu adalah faham, pemahaman. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap kemudian membutuhkan adanya pemikiran, adanya pemahaman, dan tentu saja ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Selama pendapat itu adalah pendapat yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan sirahnya memberikan contoh kepada kita beberapa hal yang kemudian membutuhkan musyawarah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermusyawarah kepada para sahabat yang dikatakan oleh para ulama, para sahabat sesungguhnya secara martabah seorang hamba di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam beberapa hal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah kepada sahabat yang dikatakan al-adna, yaitu lebih secara tingkatan pasti lebih rendah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum. Jadi pendapat adalah bagian dari agama selama sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, maka itu terpuji, dan pendapat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i itulah yang madmum, yang tercela. Wallahu taala alam. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Semoga tadi Pak Mokhtar di Riau bisa dipahami ya. Afan, untuk pertanyaan pertama bisa ditanyakan ke program live interaktif dengan Ustadz yang lain, insya Allah seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ya Ustadz ya, pertanyaan yang tadi dari Ibu Titin ya Ustadz, boleh ya Ustadz ya? Dari Bangka Belitung tadi, boleh ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Apakah ada pengaruh nama anak kepada adab dan perilakunya? Apakah ada pengaruh nama anak kepada adab dan perilakunya? Tanda tanya. Kemudian, jika memberikan dampak buruk, apakah harus diganti tanpa proses pengadilan? Maksudnya ganti nama gitu Ustaz. Monggo Ustaz jawabannya Ustaz. Iya. Nama adalah satu hal yang di dalam syariat kita alhamdulillah mendapatkan perhatian, dan memang kita kadang-kadang menyadari akan hal ini setelah kita mempunyai anak ya. Iya. Setelah kita mempunyai keturunan ya, kemudian kita baru tahu bahwa ada nama yang tidak diperbolehkan. Iya ya. Betul. Terlambat. Iya. Misalnya kadang-kadang nama tersebut misalnya bahkan bertentangan benar dengan tauhid ya, bertentangan benar dengan tauhid ya. Misalnya seseorang menggunakan kata abdun ya, yang artinya hamba, tetapi tidak dinisbatkan penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kepada yang lainnya ya. Ya ada yang namanya abdun nabi ya, jelas itu bertentangan dengan syariat, maka yang seperti itu harus diganti. Akan tetapi berkaitan dengan mengganti secara administratif tentu tidak mudah. Sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menemukan beberapa sahabat yang namanya diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang mengandung nama Sa'ab, susah, diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sahal misalnya. Iya. Ya, jadi ada
optimisme terhadap pemberian nama tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai hal-hal yang sifatnya adalah tafaul atau membangkitkan optimisme. Ketika mendengar Bani Ghifar misalnya masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ghifar, ghafarallahu lahum. Ya. Bani Ghifar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan maghfirah kepada mereka. Ya. Jadi tetap ada hubungannya. Tetap ada hubungannya ya. Tetapi untuk mengganti, maka secara administratif perkara yang tidak mudah, ya, perkara yang Tidak mudah. apalagi seseorang sudah mempunyai identitas akte kelahiran, Sudah mempunyai terlanjur. ijazah, ya, Iya betul Ustaz. dan sebagainya. Maka apabila itu adalah nama yang tadi yang sangat bertentangan dengan tauhid misalnya, Iya. maka berusahalah sebisa mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya minimalnya kita ganti di dalam wallahu taala alam sebutan-sebutan kita. Artinya secara administratif ada seorang misalnya namanya Ghafur, ya. Iya. Secara administratif mungkin dia kesusahan, ya, untuk menggantinya, tetapi seandainya dia dipanggil Abdul Ghafur, ya, dalam keseharian, itu tentu bisa dilakukan, ya. Wallahu taala alam. Masya Allah, seperti itu. Jazakallah Ustaz atas jawabannya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi si orang tua mengganti semampunya ya dalam proses prosedur ya, seperti jasa, Ya, akte karena kelahiran, tidak, ya tidak. saya dan ada Betul. pengalaman, ya. Iya, Ada betul. pengalaman beberapa orang Iya. sudah mengusahakan, sudah sampai SMA dia, sementara sudah ada ijazah Iya. SD, sudah ada Iya. ijazah SMP, Udah kadung ya sekarang Ustaz mau ya. SMA, ijazah SMA, Iya. ya kerepotan dia untuk mendapatkan Iya. namanya kemudahan dalam masalah itu, walaupun berusaha. Namanya berusaha itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari apa yang diminta kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian bisa. Alhamdulillah. Seperti itu pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio sudah jelas ya. Ternyata nama yang kita berikan kepada anak kita itu ternyata berpengaruh pada perilaku dan adabnya. Nah, silahkan mengganti sesuai dengan kemampuan. Baiklah, Ustadz, ini ada untuk pertanyaan. memotivasi ya. Untuk memotivasi ya, Ustadz, ya. Kadang-kadang orang ada nama, tidak ada maknanya, dia juga tidak tahu apa Astagfirullah. hubungannya, Iya ya sih. mungkin tidak secara langsung berpengaruh, tetapi nama yang baik memberikan motivasi yang baik. Oh iya. Kadang Seperti, bunyinya seperti kerennya bagus gitu kayaknya nggak tuh. Iya, seorang yang saya lupa itu dikasih nama siapa, seorang sahabat yang bapaknya mengadukan tentang anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian anaknya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dia memberi memberikan nama kepadaku nama yang buruk, ya. Nah, jadi tetap ada hal yang memotivasi, nama yang baik, begitu pula dengan nama yang buruk, tidak bukan tidak mungkin juga memberikan motivasi yang negatif pada akhirnya. Wallahu taala alam. Oh ya, Masya Allah, wallahu ta'ala alam. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Pemirsa TV dan pendengar radio, jika ingin berpartisipasi untuk menanyakan persoalan mengenai pendidikan anak dan pendidikan Islamnya, silakan bertelepon di nomor 021 212 32 333. Saya ulang, 021 212 32 333. Baiklah Ustadz, ini masuk ke pertanyaan berikut dari Ina Umu Abdullah. Ina Umu Abdullah di Provinsi Jawa Timur, Ustadz, seperti ini. Bismillah, Ustadz, semoga Allah menjaga para asatizah dan juga kaum muslimin yang beriman. Amin. Ustadz, Afwan, Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya saya bermakmun kepada putra Ana? Putra Ana saat ini berumur 10 tahun dan satunya adiknya 8 tahun. Keduanya sudah hafal juz amma sebab sekolah di sekolah tahfiz.
Apakah boleh nih Ustadz? Jadi bermakmum imamnya anaknya gitu lah Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Iya. Berarti itu babnya adalah imamatu as-sabi, ya. Imamah atau seorang anak kecil menjadi imam sholat gitu ya. Allah, iya, dan belum balik maksudnya ya kan. Iya betul. Adapun sudah balik tentu saja itulah yang dikehendaki dalam syariat, apabila dia bacaannya lebih bagus ya dari yang lainnya, sebagaimana syarat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi imamah yang dilakukan oleh seseorang sementara dia belum balik, ya terjadi perbedaan, wallahu taala alam. Ya, seingat saya di kalangan para ulama, ya, antara yang membolehkan dengan yang tidak, ya, antara yang membolehkan dengan yang tidak, ya. Dan terutama adalah di dalam sholat fardu, ya, di dalam sholat fardu, ya. Beberapa ulama baik di kalangan Hanabilah, Malikiyah, ya, dan juga Hanafiyah mensyaratkan bahwasanya kesahihan imamah, ya, pada sholat fardu, bahwa imamnya adalah seorang yang balik, wallahu taala alam, ya. Akan tapi dari tahqiq yang dilakukan oleh para ulama, ya, di antaranya misalnya kita mendapatkan beberapa fatwa Syekh Saleh Syekh Utsaimin, ya, hafizahullah taala, rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya kalau secara madhab di dalam salat fardu tidak boleh, artinya madhab Hanabilah, ya. Kan tapi beliau berpendapat bahwa yang demikian itu boleh baik di dalam fardu ataupun di dalam nafilah. Nafilah artinya salat sunnah, karena ada sebuah hadis, yaitu hadis yang seorang sahabat Amr ibnu Salamah, ya, beliau masih sobi, akan tapi akra'un nas, di kalangan kaumnya dia adalah akra'un nas, dan dia menjadi imam di antara mereka, wallahu ta'ala alam. Intinya kalau ada yang sudah balik dan qiraahnya bagus, maka itu didahulukan, ya. Kalau misalnya tidak ada, selama dia adalah sudah diketahui ahsanuhum qiraah, ya, sebaik bagus bacaannya, baik bacaan, ya, dan mungkin juga tidak ada yang lain, ya, mungkin tidak ada yang lain di rumah, ya, maka dia bisa menjadi imam, ya, wallahu taala alam, baik di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau dalam sholat sunnah maka tidak ada masalah di situ, karena khilafnya terjadi di dalam masalah sholat fardu, wallahu ta'ala alam. Oh gitu ya, jadi sebaiknya hati-hati ketika di sholat fardu ya Ustadz, ya. Masya Allah, ya Masya Allah. Baiklah, jazakallah Ustadz. Baiklah, kita sekarang masuk ke pertanyaan. Dalam hadis kan disebutkan fa in kanu fil qiraa'ah sawa, ya. Jadi qiraa'ah yang pertama. Ya. Oh iya, bacaan dulu ya Ustadz, ya, pertama, ya. Yang baik bacaannya ya Ustadz, ya. Allah Ta'ala. Masya Allah, Allah Ta'ala alam. Baiklah, ini ada berikutnya pertanyaan dari Umi Adriani dari Riau, kembali dari Riau, Umi Adriani. Assalamualaikum, Afan Ustadz, Ana mau bertanya. Ana memiliki anak remaja berumur 16 tahun. Anak remaja umur 16 tahun. Saat ini anak-anak ini ingin melanjutkan sekolah menengah atas atau SMA, yang mana sebelumnya sudah sekitar 7 bulan masuk ke ma'had tahfiz. Qadarullah, karena sering sakit dan tidak bisa pisah dengan orang tua, akhirnya sekarang di rumah dan mengikuti kegiatan les bahasa Arab, bahasa Inggris, tahsin, dan kajian. Lantas, yang membuat Ana sedih saat ini adalah anak ini ingin melanjutkan ke MAN 1 atau dalam kurung Madrasah Aliyah Negeri 1 yang tidak sesuai sunnah. Sementara tidak ada pilihan untuk sekolah di tempat lain.
apa yang harus ana lakukan ya Ustadz? Sementara suami ana mengizinkan anak itu melanjutkan ke man satu itu. Nah ini dari ibunya nih, bingung nih. Suaminya mengizinkan, dianya nggak setuju. Mohon Ustadz, ini pencerahannya Ustadz, ini nasihatnya nih. Ya. Pencerahannya Allah ya'inukum, Allah Subhanahu wa taala membantu, tetapi anak itu akan lebih nurut kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya mempunyai pendapat yang sama. Ya. Tapi kalau uminya mempunyai satu pendapat, kemudian abiknya mempunyai pendapat yang lain, ya pada akhirnya dia akan mengikuti apa yang menjadi keinginan di dalam dirinya, meskipun itu belum tentu adalah keinginan yang benar, karena kita tahu bahwasanya belajar di madrasah yang memisahkan antara lelaki dan perempuan, khususnya untuk anak-anak seusia sudah balik, ya, maka itu adalah bagian dari syariat. Dan di Riau, wallahu taala alam, cuma Riau bagian mana gitu ya, kita tahu banyak sekolahan-sekolahan yang sudah seperti itu, baik yang bentuknya pesantren ataupun yang bentuknya full day. Gitu. Jadi ada SMP full day, ada SMA full day, menerima lelaki dan juga perempuan, tetapi mereka dipisah, artinya yang perempuan pada ruangan tersendiri, yang lelaki juga pada ruangan tersendiri dengan guru masing-masing. Di Pekanbaru misalnya, di situ insya Allah banyak sekolah-sekolah yang seperti itu, dan tentu ini salah satu alternatif yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, ya. Tapi saya lebih mengedepankan tadi sebelumnya antara abiknya dan umiknya harus satu pendapat, dan harus dikasih pengertian bahwasanya sama-sama, maksudnya sama-sama tukar pendapat antara ibunya dan bapaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, as-sahabi al-jalil radhiyallahu taala anhu, artinya adalah alimu anfusakum wa ahlikum al-khaira, ya. Jadi ajarkanlah kepada diri kalian dan kepada keluarga kalian al-khair, kebaikan, ya. Keluarga, anak, tanggung jawab kita, ya. Kita pertama memberikan lingkungan yang baik, ya. Termasuk lingkungan yang tidak baik adalah lingkungan yang tidak memperhatikan masalah pergaulan, batas-batas antara lelaki dan perempuan, khususnya untuk anak-anak yang sudah balik, ya. Itu termasuk lingkungan yang tidak baik. Kemudian apa yang misalnya dia dapat di situ menjadi sesuatu yang bisa jadi akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Jadi harus ada kesepakatan akan hal ini di antara bapaknya dan ibunya, dan abiknya dalam hal ini setuju, padahal dia dalam hal ini lebih bertanggung jawab karena dia sebagai pemimpin kepala keluarga. Dan seringkali bahwasanya seorang ayah atau seorang bapak lebih mengetahui, ya, fitnah pergaulan yang terjadi. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan dibuka untuk bisa memusyawarahkan dalam hal ini dan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang lebih baik insyaallah bagi
putrinya. Wallahu a'lam. Amin, Masya Allah. Allah Ta'ala. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah seperti itu pencerahannya ya. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Baiklah, ini ada telepon masuk. Coba kita monitor sebentar. Apakah ada telepon masuk? Siap. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Ya, halo juga. Dari siapa? Bapak siapa di mana? Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Abu Umar, Bengkulu. Iya, Ustaz. Masya Allah. Silakan Abu Umar. Ya, siap, Ustaz. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau bertanya tentang pendidikan anak, Ustaz. Kan dari hadis itu disebutkan bahwa haram hukumnya wanita safar lebih dari 3 hari tanpa mahram ya, Ustaz. Terus gimana kalau anak perempuan yang mondoknya itu jauh, Ustaz, bahkan luar pulau gitu, Ustaz? Apakah masuk kriteria safar juga atau gimana? Yang lebih tepat itu apakah boleh itu, Ustaz, anak perempuan mondok jauh gitu? Ya, itu aja Itu dulu. saja Terima Abu kasih. Umar. Assalamualaikum. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Abu Umar. Baiklah Ustaz, mungkin bisa dimulai Ya. penjelasannya. Barakallahu fikum. Jadi perjalanannya kan dia ditemani oleh mahram mestinya ya, baik perjalanan ketika Mestinya pergi sih ya, gitu. atau perjalanan ketika pulang ya. Iya. Kalau seperti itu kan selesai masalahnya, wallahu taala alam. Iya, seperti Ya. itu ya. Jadi boleh nih Ustaz? Boleh? Jadi dia kan ditemani kan waktu Iya. Berangkat ke pondok. berangkatnya dan kepulangannya, ya kan? Iya betul, harusnya pulangan. segitu. Oh, Ya wallahu taala alam. Mestinya kalau seperti itu ya sudah selesai masalahnya. Tapi Allah alam, mungkin ada sisi-sisi yang lain bisa ditanyakan kepada asatidah yang lain mungkin, yang tahu dalam hal ini. Namanya orang tua ya Ustadz ya, khawatir aja ya. Yang nomor 1 khawatir dulu ya Ustadz ya, orang tua ya Ustadz ya. Tugasnya adalah khawatir ya Ustadz ya. Ya, baiklah Ustadz, ini kita masuk ke pertanyaan dari Abdullah Muslim. Assalamualaikum Ustadz, ini Afwan mau bertanya, mohon berkenan menjawab pertanyaan Ana katanya gitu. Terus ini agak tentang belajar, tema tentang belajar. Kenapa kita belajar melebar atau kenapa kita belajar sampai melebar ke fikih muamalah? Hukum riba, hukum gopay, hukum hadiah lomba dan lain-lain. Sedangkan syirik dan bid'ah di negeri kita saja belum selesai diberantas. Dahulu Rasulullah SAW itu 13 tahun di Mekah fokus hanya mengajarkan tauhid. Nah, mengapa sampai melebar ke fikih dulu? Monggo jawabannya Ustadz. Susah juga nih kayaknya jawabannya. Ucerdik. Masya Allah. Silakan Ustadz. Ya. Iya, jadi skala prioritas. Skala prioritas. Atau al-aham ya. Yang pertama kali dipelajari adalah tauhid. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syariat itu belum sempurna. Artinya sempurna setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi sebelum itu Al-Quranul Karim turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa, ya, secara berangsur-angsur, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah misalnya belum semuanya syariat turun, akan tapi syariat yang sudah turun ya dijalankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Iya. Misalnya pokok sholat sudah ada di Makkah, ya. Tapi seluruh ketentuan-ketentuan yang kaitannya dengan rincian puasa misalnya, ya belum misalnya, ya belum dikerjakan. Ketentuan hijab misalnya tahun keberapa misalnya apa namanya 9 kalau tidak salah ya. Maka disitulah baru dilaksanakan. Tapi syariat yang sudah turun ya tetap dilaksanakan. Ya. Kita sekarang ini apa namanya sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat ya sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan syariat
sebisa kita, ya, bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslimah, seluruh syariat ini sudah ada. Meskipun yang pertama kali harus diperbaiki dari diri seseorang, ya, adalah tauhidnya, ya, untuk membenarkan ibadahnya. Dalam waktu yang sama, syariat yang sudah turun secara lengkap ini dia juga lakukan sebisa mungkin. Tetapi kalau ditanyakan tentang apakah materi yang paling penting, ya, tentu materi yang paling penting adalah tauhid, iman. Dan di antara bagian iman itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kita sudah tahu, misalnya seorang muslim sekarang ini, ya, seorang muslim, dia masih memperbaiki imannya, tetapi dia sudah tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib, ya. Maka dia bersamaan dengan itu melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Dia sudah tahu bahwasanya riba itu haram, ya, maka bersamaan dengan itu pula dia menjauhi haram, ya, menjauhi riba, ya. Jadi bersama-sama dilakukan semuanya. Adapun tahapan mempelajari secara detail, ya, secara detail, ya, maka yang paling penting memang tauhid, meskipun sampai akhir hayat kita akan tetap belajar tauhid, ya, ya, dan juga berusaha melaksanakannya, ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Keduanya diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Dan itu merupakan momen perpisahan antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz bin Jabal di Yaman sampai haji wada, sementara sekitar 81 hari setelah haji wada Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu mau mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah ahli kitab. Di Nasara, ya. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan, kau dakwahkan adalah syahadat tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa inhum ta'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin walailah. Ya, kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, maka kabarkanlah kepada mereka sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi tauhid, kemudian setelah itu adalah syariat. Kalau din Allah itu dibagi secara global temanya atau babnya, maka ada bab akidah, ada bab syariah. Di dalam hal ini akidah, tauhid tadi diajak kepada tauhidullah. Syariat dalam hal ini adalah salat, ya. Nah, memang tidak mungkin diajari salat kecuali sudah bertauhid. Tapi kalau sudah bertauhid, maka segeralah diajari salat, karena memang sudah sempurna syariat ini, dan syariat waktu itu sudah ada syariat salat, ya. Tidak menunggu lagi, ya. Bukan sampai detail seluruhnya diketahui, secara detail, ya. Dalam satu waktu, setiap seorang yang sudah mengikrarkan keimanannya berarti dia sudah terkena kewajiban terhadap syariat. Maka yang dia ketahui tentang syariat itu, maka dia laksanakan. Prioritasnya secara bertahap. Tauhid terus diajarkan, ya. Dan para sahabat pun juga menjalankan tauhid, menjalankan syariat, bersamaan dengan itu tauhid tetap dipelajari,
ya Rasulullah SAW tetap membenarkan, ya misalnya di apa namanya kejadian perang Hunain misalnya, ya kejadian perang Hunain, ada kaum muslimin baru, ya mereka masuk Islam, mereka menjalankan syariat, tapi ternyata minta jimat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditegur sama Rasulullah SAW, ya seperti itu terus, ya terus dilakukan. Tapi yang paling penting adalah dasar keimanan, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, amal apapun tanpa itu tidak akan bermanfaat atau berguna. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah pencerahannya. Jadi simultan ya Ustaz ya, paralel ya belajarannya ya, tauhid sambil berjalan, di sela-selanya belajar ilmu yang lain gitu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu. Baiklah Ustaz. Ini mungkin ada pertanyaan nih yang terakhir dari Riko Pratama di Sulawesi Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Ana ingin bertanya, Ana sedang dilema dengan 3 keadaan. Pertama, Ana ingin memasukkan adik Ana ke pondok pesantren, namun biaya tidak mencukupi. Kedua, Ana ingin membantu keperluan sehari-hari orang tua. Ketiga, Ana ingin menikah namun penghasilan masih pas-pasan. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, agar Ana bisa bersabar melalui ujian ini. Ya. Silakan Ustadz. Iya. Iya. Jadi Masya Allah. Pekerjaannya tukang cukur Ustadz. Ini Riko Pratama Abdullah, pekerjaan tukang cukur. Masya Allah. Iya. Iya. Bagaimana ini? Kita kalau sudah sama tukang cukur ini tawakal aja. Iya. Tukang cukur tuh paling berkuasa, bisa megang kepala siapapun ya Ustaz ya. Kita kalau sudah berada di tempat itu, untuk dicukur ya sudah tawakal. Iya, tawakal aja ya. Dia pegang pisau, terus dia pegang kepala kita ya Ustaz ya. Masya Allah. Aduh. Dan beliau tadi alhamdulillah sudah juga mengetahui sesungguhnya apa yang harus dilakukan tentang kesabaran ya. Iya betul. Memang hidup ini. Bingung ini. Setiap kita punya problematika, punya halangan-halangan yang membutuhkan kesabaran. Tetapi orang-orang yang sabar itu memang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kalau yang pertanyakan itu adalah sama seperti pertanyaan sebelumnya mungkin ya, skala prioritas. Iya. Maka ya perkara yang paling wajib itu yang kita dahulukan ya. Iya. Apa perkara itu, yang paling wajib. Ya. Kalau dari sini adalah pertama adalah memberikan nafkah kepada orang tua ya. Oh iya. Apakah saudara kita ini adalah satu-satunya yang memberikan nafkah kepada orang tuanya? Apabila iya, maka itu adalah fardu ain bagi dia ya, untuk mengedepankan itu dari yang lainnya ya. Yes. Kemudian pengertian memberikan nafkah itu juga berbeda-beda. Artinya menurut umum, maksud saya berbeda-beda menurut umum. Tetapi intinya adalah hal-hal yang asasi ya, kaitannya dengan makan, kemudian juga kaitannya dengan sandang dan papan ya. Hal-hal yang daruri tentu mungkin saudara kita tidak memaksudkan lebih dari perkara-perkara yang daruri tersebut. Nah, kalau perkara-perkara yang daruri itu sudah terpenuhi, maka menikah itu adalah sesuatu yang juga berlaku di situ 5 hukum fikih ya. 5 hukum fikih. Bisa wajib, kadang bisa sunnah bisa mubah dan seterusnya jadi perkaranya bisa jadi satu kondisi tertentu dia sudah wajib misalnya, maka
dia lihat ya. Tapi kalau apa namanya dia belum terlalu mendesak, masih mampu ya untuk menunda dan sebagainya, tentu saja skala prioritas tetap nafkah kepada kedua orang tua ya. Kemudian tadi yang asasi, intinya nafkah yang asasi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, dan selama kita itu mempunyai pekerjaan, kecuali orang nggak punya pekerjaan, bingung, orang mau nikah nggak punya pekerjaan. Ini yang apa namanya? Gini. Tapi udah punya pekerjaan nih, Ustadz. Pekerjaannya tukang cukur, sudah ada sebetulnya. Justru itu. Kalau orang mau nikah sementara dia sudah punya pekerjaan dan ada penghasilan, pas-pasan ya, katanya ini. Ya pas itu kalau apa namanya? Namanya usaha memang kadang rame ya, kadang berkurang sepertinya. Naik turun ya, Ustadz ya. Kerjaan ya, dia punya apa namanya kesempatan untuk membuka lebih luas ya. Maka itu ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rezeki bagi seorang yang menikah apa namanya untuk menjaga kehormatan. Ada sebuah hadis yang mengatakan salatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang apa namanya pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Salah satunya disebutkan adalah an-nakihu yuridul afaf atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang menikah karena dia ingin menjaga kehormatannya ya. Masya Allah. Pada posisi itu sudah daruri dan dia sudah punya pekerjaan ya, tawakal Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, pencerahannya. Untuk Riko Pratama di Sulawesi Selatan, maju terus, pantang mundur ya Ustaz ya, terus berdoa kepada Allah ya Ustaz ya, tingkatkan tawakalnya. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Ustaz. Alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk pemirsa televisi juga pendengar radio Ustaz ya. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi Ustaz ya. Bismillah, insyaallah. Alhamdulillah. Tuh pemirsa, Ustadznya sudah janji tuh katanya tuh ya, kita ketemu lagi pekan depan insyaallah ya. Baiklah, kami memohon maaf kepada pemirsa yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Juga pendengar radio, kami tunggu pekan depan untuk permasalahan pendidikan tarbiyah Islamiyah ini ya. Baiklah, untuk itu kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.